Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya sesuai hadis. Ada berbagai bentuk ibadah yang bisa dilakukan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah puasa. Selain puasa wajib di bulan Ramadan, ada macam-macam puasa sunnah yang perlu diketahui. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai perintah melaksanakan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyusimhu. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Berikut beberapa macam puasa sunnah yang dianjurkan. Yang pertama, puasa hari Arafah. Puasa sunnah ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah oleh orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Keutamaan puasa hari Arafah adalah menghapus dosa 2 tahun orang yang melaksanakannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Setahun silam dan setahun yang akan datang. Dan puasa Asyura itu menghapus dosa setahun sebelumnya. Yang kedua, puasa Asyura. Puasa Asyura dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari itu, mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu, tahun depan insyaallah kita berpuasa tanggal 9 Muharram. Namun belum sampai 1 tahun kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Yang ketiga, puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan meneruskan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti ia berpuasa di sepanjang tahun. Namun pengerjaan puasa di bulan Syawal tidak boleh dilakukan pada hari Lebaran, karena termasuk waktu yang diharamkan.
Dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan, Rasulullah SAW melarang berpuasa pada 2 hari, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keempat, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Melaksanakan macam-macam puasa sunnah di bulan Sya'ban merupakan bentuk ibadah. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan penuh, kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau memperbanyak puasa di bulan-bulan lain, kecuali di bulan Sya'ban." Yang kelima, memperbanyak puasa di bulan Muharram. Bulan Muharram menjadi salah satu waktu yang istimewa dalam Islam. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram, dan sholat yang paling utama setelah fardu adalah sholat malam. Yang keenam, puasa Senin dan Kamis. Rasulullah melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Hal itu dilakukan karena terdapat keistimewaan di hari tersebut. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya segala awal seluruh hamba dipaparkan pada hari Senin dan Kamis." Yang ketujuh, puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid atau 3 hari berturut-turut dalam 1 bulan dilaksanakan setiap tanggal 13, 14, 15 pada setiap penanggalan Hijriyah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berpuasalah selama 3 hari pada setiap bulan, karena sesungguhnya kebaikan dikalikan 10, sehingga puasa itu 3 hari sama dengan puasa 1 tahun penuh." Yang kedelapan, puasa Nabiullah Daud. Pelaksanaan puasa Daud dilaksanakan dengan 1 hari, dilakukan 1 hari berbuka. Hal ini merupakan puasa sunnah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah, puasa yang paling disukai di sisi Allah adalah puasa Daud, yaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.